Selamat datang kembali di praktikum Initial Phase Therapy Periodontal. Pemeriksaan objektif bagian pertama. Pertama, kita akan mempelajari mengenai maloklusi. Sebelum kita mempelajari mengenai maloklusi, kita harus mempelajari dulu bagaimana relasi atau oklusi yang baik. Pertama, kita harus melihat bagian interrelasi gigi-gigi anterior. Seperti kita tahu, baik arah vertikal maupun arah horizontal anteroposterior harus kita perhatikan. Kita harus check up bagaimana overbite dan juga overjet pasien. Kemudian, kita juga harus melihat oklusi apakah sesuai dengan oklusi normal menurut Andrew. Yang pertama, kita harus cek mengenai hubungan molar. Kaps mesiobukal dari gigi M1 rahang atas berada di groove antara kaps mesiobukal dan kaps bukal tengah dari gigi M1 rahang bawah. Kemudian, jika tidak ada molar, kita bisa menggunakan interrelasi caninus. Lalu, kita harus cek kembali bagaimana angulasi mahkota gigi. Semua mahkota gigi harus teramulasi ke arah mesial. Kemudian, inklinasi mahkota juga harus normal atau harus sesuai dengan inklinasi yang normal. Tidak ada gigi rotasi, kemudian tidak ada diastema, dan juga bidang oklusal yang berbentuk datar dan melengkung sesuai dengan kondisi oklusi yang normal, merupakan relasi rahang yang normal menurut Andrew. Yang kedua kita akan pelajari adalah migrasi dan malposisi. Kita harus mengingat kembali bagaimana posisi gigi-gigi individual terletak pada rahang yang normal. Pada model studi atau model gigi, kita bisa mengamati interrelasi rahang, kemudian posisi gigi-gigi individual yang normal, sesuai dengan Andrew's Law atau hukum Andrew. Kita harus cek kembali pada pasien adalah pada regio anterior, apakah terjadi marelasi atau malposisi, kemudian juga pada gigi-gigi lainnya. Kita harus cek juga pada interrelasi caninus jika memang kondisi molarnya tidak memungkinkan kita mengetahui kondisi oklusi pasien. Sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi malposisi pada model studi gips pasien. Pada gigi incisivus sentral rahang atas sebelah kanan pasien mengalami malposisi atau mengalami posisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang normal menurut hukum Andrew. Kondisi ini harus kita tegakkan kembali apakah posisi gigi ini tetap sejak erupsi gigi tersebut atau gigi tersebut mengalami perpindahan pasca erupsi akibat beberapa faktor. Jika pasien menjelaskan bahwa sejak erupsi gigi tersebut memang sudah berada dalam posisi yang sama, maka gigi tersebut kita klasifikasikan sebagai kondisi malposisi. Jika kondisi tersebut aslinya gigi tersebut pada kondisi yang lebih normal, namun akibat perjalanan waktu, kemudian misalnya faktor-faktor lain, gigi yang hilang atau penyakit periodontal dan sebagainya, sehingga gigi tersebut berpindah posisinya, menyesuaikan oklusi yang baru, maka gigi tersebut kita nyatakan migrasi, bukan malposisi. Jadi, satu-satunya cara untuk membedakan bagaimana atau bukan satu-satunya, maaf, dekat ya Mas Eno. Cara yang paling baik untuk mengetahui
mengetahui apakah gigi tersebut mengalami malposisi atau migrasi, harus melakukan anamnesis dengan baik. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai titik kontak. Relasi gigi terhadap gigi pada daerah mesial maupun distalnya, terdapat suatu titik atau bisa berupa fasies yang berkontak satu sama lain. Pada kondisi ini, kita harus melihat dari arah bukal atau dari arah fasial, sehingga kita harus cek mengenai relasi gigi dengan gigi-gigi sebelahnya. Gigi yang berelasi normal biasanya akan memiliki titik kontak selain adanya gingival embrasur maupun occlusal embrasur. Di tengah-tengahnya ada bagian yang berkontak. Pada kondisi yang normal ini harus berkontak. Namun, pada kondisi yang tidak berkontak, kita harus catat dan masukkan ke dalam rekam medis. Selanjutnya adalah pemeriksaan oklusi. Untuk pemeriksaan oklusi, kita instruksikan pasien untuk melakukan oklusi sentrik. Kita harus cek apabila terdapat gigitan kurang dari setengah atau kurang dari 50% dari gigi-gigi yang ada, maka terdapat prematur kontak pada gigi-gigi yang berkontak. Jadi pada model pantom, pada area regio 2 dan 3 mengalami prematur kontak. Penentuan traumatik oklusi dilakukan dengan memeriksa pada daerah vestibular. Jari telunjuk operator dimasukkan pada area vestibular gigi yang dicurigai adanya traumatik oklusi, kemudian pasien diminta menggigit dalam posisi oklusi sentrik. Pastikan gigi ada di daerah vestibular, kemudian pasien diminta melakukan oklusi sentrik. Nah, jika terjadi fremitus atau getaran, maka ada kontak prematur. Pembuktian kontak tersebut bisa kita lakukan dengan pendukung ronsen foto dan juga menggunakan articulating paper. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan vitalitas gigi. Pada pemeriksaan vitalitas gigi, sebenarnya kita bisa menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu menggunakan electric pulp tester atau menggunakan chlorethil. Pada praktikum ini kita akan memperagakan bagaimana cara menggunakan chlorethil. Pertama, kita harus pastikan gigi yang akan kita periksa dalam kondisi kering. Kemudian kita akan berfokus pada area servikal gigi untuk melakukan cek vitalitas, karena pada kondisi yang normal, area servikal merupakan area yang paling sensitif. Jangan lupa kita juga harus mengecek pada area gigi yang lain sebagai referensi. Dalam kasus ini kita akan mengecek area gigi 3141. Dan kita akan melakukan pengecekan pada gigi 33 sebagai referensi. Jadi pertama kali kita akan ujikan terlebih dahulu pada gigi 33, baru kemudian kita ujikan pada gigi 31. Jangan lupa sebelumnya kita harus jelaskan pada pasien ada beberapa sensasi yang mungkin akan dirasakan, yaitu dingin atau ngilu. Pada kondisi vital, maka pasien akan merespon dengan ngilu, sedangkan dingin adalah respon non-vital. Terima kasih.